Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Agar dimudahkan kita dalam belajar, diistiqomahkan prosesnya, dan semoga berbuah keberkahan ya dari ilmu yang kita pelajari, yaitu bisa berujung pada amal-amal soleh, bisa membantu kita ilmu bahasa Arab ini untuk mengantarkan kita memahami Islam lebih mendalam. Baik, kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi fi Ilmi Sharf jilid yang kedua di pola atau wazan berikutnya, yaitu kita masuk wazan ifta'ala, pola ifta'ala ya. Ifta'ala yafta'ilu insyaallah ta'ala. Baik. Silakan dibuka di kitabnya. Adapun di kitab ana ada di halaman 32. Ya, ada di halaman 32 ya. Ifta'ala yafta'ilu. Ya, berkaitan dengan pola ini, sebagaimana biasa nanti kita akan mentasrif ya, mengubah pola terlebih dahulu dari tasrif yang asli, tasrif utama, hingga kemudian tasrif yang far'i, tasrif-tasrif turunan atau cabang. Baru kemudian kita akan mempelajari faedah-faedahnya. Baik, ya, silakan lihat di kitabnya Al-Babur Rabi', bab yang keempat atau pola yang keempat. Dari mana dihitung pola keempat? Dari kategori apa? Sulasi mazid yang ketambahan dua huruf. Sulasi mazid biharfain atau fihi al-harfani yang ketambahan dua huruf ya. Namun jika agar tidak membingungkan, ditulis saja nomor urut pola keberapa dari awal dari pembahasan sulasi mujarrad ya, dari fa'ala yaf'ulu. Nah, ini kira-kira pola keberapa, ditulis saja. Ini sudah kesekian belas ya pola. Silakan ditulis kira-kira ini pola keberapa. Ya, kalau dirunut ini kira-kira ada di pola nomor eh, 13 ya. Iya, 13 ya. Sekitar pola 13, betul ya, kira-kira seperti itu. Baik. Ya, al-babu rabi, pola atau bab keempat dari kategori sulasi mazid fihi al-harfan yang ketambahan dua huruf, yaitu ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ya, kita ikuti tasrif aslinya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. افتعل يفتعل افتعالا Mufta'ilun mufta'alun. مفتعل مفتعل Ifta'il la tafta'il. افتعل لا تفتعل Mufta'alun mufta'alun. مفتعل مفتعل Uftu'ila yufta'alu. افتعل يفتعل. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Kita coba latihan amsilahnya, contoh-contohnya. Ada iftaraqo ya. Yang pertama iftaraqo. Baik, kita masukkan pada cetakannya, pada template-nya di sini ya. Ya, iftaraqo ya. Iftaraqo maknanya terpecah dari kata faraqo atau farkun ya. Pecah ya, perpecahan, berpecah, terpecah. Iftaraqa kita masukkan iftaraqa yaftariqu iftiraqan. افترق يفترق افتراقا Muftariqun muftaraqun.
مفترق مفترق افترق لا تفترق افترق لا تفترق مفترق 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 افترق يفترق. افترق يفترق. Contoh kedua ada ijtihada yang artinya berusaha ya atau bersungguh-sungguh ya, berusaha, bersusah payah, bekerja keras juga bisa. Baik. Ke ijtihada yajtahidu ijtihadan اجتهد يجتهد اجتهادا mujtahidun mujtahadun مجتهد مجتهد ijtahid la tajtahid اجتهد لا تجتهد mujtahadun mujtahadun مجتهد مجتهد ujtuhida yujtahadu. اجتهد يجتهد. Baik, kemudian ada iqtaraba artinya mendekati ya, mendekati. Iqtaraba yaqtaribu iqtiraban اقترب يقترب اقترابا muqtaribun muqtarabun مقترب مقترب iqtarib la taqtarib اقترب لا تقترب muqtarabun muqtarabun مقترب مقترب quriba yuqtarabu. اقترب يقترب. Baik. Kemudian ada istama'a yang artinya mendengarkan, mendengarkan. Ya istama'a yastami'u istima'an استمع يستمع استماعا mustami'un mustama'un مستمع مستمع istami' la tastami' استمع لا تستمع mustama'un mustama'un مستمع مستمع mustumi'a yustama'u. استمع يستمع. Baik, dari istilah ini ada istilah populer yang kita sering dengar yaitu adalah mustami' ya, itu pada pola isim fa'ilnya mustami' ya, yang sering kita sebutkan ketika kita menghadiri kajian tapi tidak bisa berinteraksi secara langsung, maka kita akan mengatakan Ustadz afwan ana mustami' dulu ya, atau kalau perempuan ana mustami'ah dulu ya. Itu artinya bahwa dia hanya bisa mendengarkan terlebih dahulu, tidak bisa misalnya open cam, tidak bisa merespon ustadznya, tidak bisa membaca terlebih dahulu, hanya bisa menyimak, mendengarkan. Juga tadi ada istilah dari iftaroko, tadi Anda lupa. Iftaroko tadi ada istilah di bagian pola masdarnya adalah iftirokon, iftirok ya. Itu istilah yang sangat populer di dalam sebuah bab pembahasan hadis ya, yaitu bahkan ada bukunya khusus. Apa itu? Iftirakul ummah, hadis tentang perpecahan umat ya. Iftirakul ummah, iftirak, perpecahan umat. Baik, ya, ada hadisnya ya, khusus membahas ini. Judul hadisnya Iftirakul ummah, hadis Iftirakul ummah. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke infataha. Infata artinya terbuka. Infataha yanfatihu infitahan. انفتح Fatih ينفتح انفتاحا munfatihun munfatihun munfatahun منفتح 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 infatih انفتح لا تنفتح terus tahun munfatahun انتفح untufiha
Yuntafahu. Untufiha yuntafahu. Baik ya, ini contoh yang mungkin kayaknya kurang pas ya di pola ini. Harusnya contoh ini adanya di pola apa? Di bab yang kemarin ya, di pola yang sudah lewat yaitu apa? In fa'ala harusnya ya. In fataha. Namun ya sudah, nggak apa-apa, ini sebagai ini aja. Tambah. Namun polanya harusnya tidak masuk di sini. Dia harusnya masuknya di pola in fa'ala yanfa'ilu, bukan ifta'ala. Ya kan? Karena lihat saja kata dasarnya kan apa? Kata dasarnya kan fataha. Fataha ya. Sedangkan posisi fa fiilnya aja udah nggak cocok. Ya enggak? Posisi fa fiilnya saja sudah nggak cocok. Harusnya di pola in fa'ala. Sama. Posisi fa fiilnya sama kalau in fa'ala. Kalau ifta'ala, posisi fa fiilnya di huruf kedua. Sedangkan in fatah huruf kedua itu nun, dan nun bukan huruf dasarnya, dia huruf tambahan ziyadah zaid. Tapi nggak apa, kita ini aja tambahkan buat latihan saja. Adapun intasoro ini ana saja ya, nanti biar lebih kita agak lebih cepat ke tasrif yang far'i ya, cabang. Intasoro yantasiru intisoron, muntasirun muntasorun, intasir la tantasiru, muntasorun muntasorun, untusiro yuntasoru. Intasoro artinya adalah mengalahkan ya, mengalahkan. Maknanya diantaranya mengalahkan. Kemudian kita lihat ada tasrif far'i atau tasrif turunan atau cabang, seperti biasa dipecah ya per pola. Fi'il madi nanti ditasrif lagi, fi'il mudhari juga ada tasrif yang tersendiri, masdar juga, isim fa'il dan seterusnya. Ini ana bacakan saja, disimak ya. Nanti dilatih terus di rumah karena waktunya lebih leluasa nanti di rumah atau selain di luar kelas. Fi'il madi yang maklum, kata kerja aktif pada fi'il madi yaitu ifta'ala, ifta'ala, ifta'alu, ifta'alat, ifta'alata, ifta'alna, ifta'alta, ifta'altuma, ifta'altum, ifta'alti, ifta'altuma, ifta'altunna, ifta'altu, ifta'alna ya. Boleh juga sambil diikuti lisan kita berucap ya. Boleh sambil diikuti. Kemudian ada fi'il mudhari'nya, kita sambil cek apakah ada salah ketik ya. Kita cek dari hafalan kita. Yafta'ilu, yafta'ilani, yafta'iluna, tafta'ilu, tafta'ilani, yafta'ilna, tafta'ilu, tafta'ilani, tafta'iluna, tafta'ilina, tafta'ilani, tafta'ilna, afta'ilu, nafta'ilu. Baik, ya. Kemudian ada pola masternya seperti biasa, ifti'alan, ifti'alaini, ifti'alatin. Ya, ini yang pembagiannya berdasarkan bilangan ya. Yang paling kanan ifti'alan bentuk tunggal, ifti'ala ini bentuk ganda musanna, ifti'alatin bentuk jamak. Namun sebagaimana biasa master itu yang dipakai hanya bentuk tunggalnya atau mufradnya saja. Baik, kemudian ada isim fa'il, mufta'ilun, mufta'ilani, mufta'iluna, mufta'ilatun, mufta'ilatani, mufta'ilatun. Sama pembagiannya, yang baris atas berdasarkan gender laki-laki muzakkar, baris yang di bawah berdasarkan gender perempuan atau muannas ya. Adapun kolom paling kanan berdasarkan bilangan tunggal mufrad, yang tengah musanna ganda, yang kiri jamak. Insyaallah ini sudah bisa dipahami. Adapun isim maf'ul adalah mufta'alun, mufta'alani, mufta'aluna, mufta'alatun, mufta'alatani, mufta'alatun. Adapun fil amr, lihat ifta'il, ifta'ila. Ada yang salah ketik sini ya. Betul? Harusnya apa? Ifta'il, ifta'ila harusnya ya. Ifta'il, ifta'ila, ifta'ilu, ifta'ili, ifta'ila, ifta'ilna. Kenapa? Karena kaidah mentasrif adalah harokat ain fi'il tidak bisa berubah. Harokat ain fi'il terus dijaga sampai dari awal sampai akhir mentasrif. Di sini ain fi'ilnya awalnya kasroh ifta'il, maka dipertahankan kasroh terus.
Ifta'il, ifta'ila, ifta'ilu, ifta'ili, ifta'ila, ifta'il. Nanti yang berubah huruf terakhirnya saja, gitu ya. Dan kemudian ada fi'il nahi, larangan. La tafta'il, la tafta'ila, la tafta'ilu, la tafta'ili, la tafta'ila, la tafta'ilna. Ini benar ya? Insyaallah ini enggak ada masalah. Artinya janganlah engkau berbuat sesuatu. Kemudian ada isim zaman makan, kata keterangan waktu dan tempat. Mufta'alun, mufta'alani, mufta'alatun. Nah, soalnya ini juga mudah. Fi'il madhi yang pasif, yang majhul. Uftu'ila, uftu'ila, uftu'ilu. Uftu'ilat, uftu'ilata, uftu'ilna. Uftu'ilta, uftu'iltuma, uftu'iltum. Uftu'ilti, uftu'iltuma, uftu'iltunna. Uftu'iltu, uftu'ilna. Gitu ya. Insyaallah ini juga mudah. Dan ada fi'il mudhari yang pasif ya, yang majhul. Yufta'alu, yufta'alani, yufta'aluna. Tufta'alu, tufta'alani, yufta'alna. Tufta'alu, tufta'alani, tufta'aluna. Tufta'alina, tufta'alani, tufta'alna. Ufta'alu, nufta'alu. Ini juga insyaallah sudah betul. Baik, nah ini yang kita tunggu-tunggu yaitu adalah fawaid atau faidah dari pola ifta'ala yang cukup banyak faedahnya. Namun ini nampaknya sudah pernah kita bahas di pola-pola sebelumnya. Yang pertama adalah lil mutawa'ah. Apa makna mutawa'ah? Menunjukkan apa? Adanya efek ya, dampak dari perbuatan sebelumnya berefek pada perbuatan setelahnya. Dan pola ifta'alanya terletak pada perbuatan setelahnya. Ya, misalnya, mislu jama'tul ibila fajtama, maka ijtama disitulah yang berpola ifta'ala. Adapun jama'tunya itu pola dari sulasi mujaradnya. Betul, yang 3 huruf dasar. Artinya apa? Aku mengumpulkan onta itu, ya. Aku mengumpulkan, ya apa ibil, onta ya. Aku mengumpulkan onta itu, maka fajtama'a, maka berkumpullah ia. Lebih kurang maknanya begitu. Nah, dengan sebab aku mengumpulkan, menggiring onta itu, dengan sebab aku mengumpulkannya, maka berkumpullah dia. Maka berkumpullah onta tersebut. Baik, insyaallah ini bisa dipahami. Kemudian ada faedah atau faedah kedua, litikhadil fi'li minal ismi. Ini juga sudah pernah kita bahas faedah yang seperti ini, yaitu apa? Mudahnya kita artikan dengan apa? Litikhadil fi'li minal ismi, membentuk kata kerja dari kata bendanya. Jadi mengambil, ittikhad itu kan mengambil. Membentuk kata kerja asalnya dari kata bendanya. Contoh gini. Ikhtabaza Muhammadun. Muhammad membuat roti. Ittakhadha khubzan. Artinya Muhammad mengambil roti atau membuat roti. Jadi ikhtabaza berpola ifta'ala ini diambil dari kata bendanya yaitu khubzan, khubzun ya, roti gitu. Ya, jadi lebih ringkas kalimatnya. Coba kalau nggak pakai pola ikhtabaza, maka harusnya ada kata Muhammadnya, ittakhadha Muhammadun khubzan. Jadi lebih panjang, lebih boros kata. Nah, kalau pakai pola ifta'ala, ikhtabaza ini lebih simpel karena makna rotinya sudah terkandung di dalam pola kata kerjanya. Gitu ya. Insyaallah ini mudah dipahami. Ya, fungsi ketiga, faedah ketiga adalah mubalaghah. Apa makna mubalaghah? Makna yang berlebih. Makna yang dilebih-lebihkan atau berlebih. Contohnya iktasaba amrun itu harusnya ditanwin ya. Iktasaba amrun harusnya ditanwin itu. Iktasaba amrun ya. Amrun telah apa? Iktasaba artinya mencapai sesuatu ya. Amr telah mencapai sesuatu. Nah, maksudnya gimana mencapai sesuatu yang apa? Balagha fil kasabi, yaitu mencapai sesuatu pada puncaknya. Balagha. Ya, dia mencapai sesuatu dengan target maksimal. Balagha, target yang
dia inginkan balago, target yang puncaknya. Dia telah mencapai targetnya. Lebih kurang maknanya seperti itu. Ya, kasab, iktasaba, pencapaian. Ya, baik. Kemudian yang lainnya, di makna iktasaba itu banyak ya. Ada mencapai, ada menang, mendapatkan dan seterusnya. Baik, kemudian ada istama'. Istama'a Aliyun al-Qur'ana. Ya, Ali mendengarkan Al-Quran itu. Nah, jadi terjemah biasanya seperti itu. Tapi maksudnya adalah ai balagha fis sima'i, ya. Ali ya mendengarkan dengan sangat. Ali mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi boleh dengan terjemahan-terjemahan lain yang intinya adalah memberikan makna lebih. Ya, dibuat luas saja terjemahnya. Ali telah mencapai apa? Maksimalitas dalam mendengar. Itu kurang enak ya. Itu lebih enak tadi Ali mendengar dengan penuh ya antusias. Ali mendengar atau Ali memperdengarkan ya. Tadi apa istama'a maknanya? Mendengarkan ya. Ya, mendengarkan. Ali mendengarkan dengan penuh seksama. Ali mendengarkan Al-Quran dengan penuh seksama. Itu juga boleh. Jadi pakai makna-makna yang berlebih, hiperbola. Kemudian atau bisa juga Ali mendengarkan Al-Quran dengan tajam, gitu juga boleh. Namanya mubalaghah ya, dilebih-lebihkan maknanya. Misalnya kayak dalam bahasa Indonesia apa? Budi terjatuh hingga berdarah-darah. Nah, ini berdarah-darah ini namanya hiperbola, mubalaghah kalau istilah bahasa Arabnya. Ya, nah mubalaghah, memberikan makna berlebih-lebihan. Dan yang keempat adalah musyarakah. Maknanya apa musyarakah? Masih ingat nggak? Musyarakah itu apa? Ada makna dua belah pihak itu saling berbuat satu sama lain, ya. Contoh ikhtasama Zaidun wa Aliyun. Ikhtasam ya, bertengkar. Zaid dan Ali saling bertengkar. Takhasama, saling bertengkar, ya. Insyaallah ini mudah. Dan ada makna kelima, faedah kelima, lima fa'ala, kembali ke makna sulasi mujarodnya. Ya, contohnya ijtazaba bermakna jazaba, kembali ke bentuk sulasi mujarodnya, yaitu apa? Ijtazaba artinya memikat, atau menarik, ya. Gitu. Ada juga irtaqa bermakna roko. Roko bentuk sulasi mujarodnya, irtaqa bentuk sulasi mazidnya. Irtaqa apa artinya? Irtaqa artinya ada beberapa makna, ada menaiki, ada maknanya membantu, meningkat, ya, maju, ya, makna-makna yang semisal itu. Kemudian ada litolab. Nah, ini lebih mudah lagi maknanya tolab, menunjukkan makna apa? Adanya permintaan atau tuntutan. Contohnya, iktadda ay tolaba minhu al-kadda. Nah, maksudnya apa? Ya, iktadda, seseorang itu meminta sesuatu darinya. Maka tafsirnya adalah ya sama, seseorang itu meminta sesuatu darinya, memohon sesuatu darinya. Iktadda maknanya adalah memohon, meminta agar bekerja keras. Nah, berarti iktadda maknanya apa? Tolaba, seseorang itu menuntut darinya agar bekerja keras. Nah, lebih kurang maknanya seperti itu. Baik, iktada itu polanya ifta'ala. Cuma dalnya karena ditasydid, dia tidak kelihatan ya. Polanya tidak kelihatan persis. Ifta'alanya enggak kelihatan persis. Ifta'ala. Seakan-akan kalau diurai itu iktadada, ya kan? Iktadada. Ifta'ala. Iktadada. Double itu ya. Double. Baik, masih ada? Cukup ya insyaallah. Adapun nanti kaidah dan latihan kita pelajari di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Insyaallah ini ifta'ala masih tergolong mudah.
Nanti insya Allah setelah ini yang nanti polanya mulai agak agak asing-asing. Nanti kita akan pelajari setelah ini ada pola namanya if'alla, if'alla, yaf'allu, if'ilala. Nanti mulai aneh-aneh ya. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya. Nanti ada if'au'ala, yaf'au'ilu, if'i'alan. Makin susah mengucapinnya. Namun justru semakin jarang dipakai itu. Yang semakin susah pengucapannya itu malah jarang dipakai ya dalam keseharian. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima